Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai uji homogenitas. Nah, materi yang saya akan bahas pada kali ini yaitu meliputi pengertian homogenitas, uji homogenitas, variansi menggunakan uji F, contoh perhitungan, serta uji Bartlett. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke materi yang pertama, yaitu homogenitas. Pengujian homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variansi dua buah distribusi atau lebih. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, uji homogenitas merupakan pengujian yang digunakan untuk mengetahui apakah dua atau lebih kelompok data memiliki variansi yang sama. Nah, pada materi ini akan dibahas dua metode, yaitu uji homogenitas variansi atau uji F yang digunakan untuk dua kelompok data, serta uji Bartlett yang digunakan untuk lebih dari dua kelompok data. Nah, tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah data variabel X dan variabel Y yang bersifat homogen atau tidak. Selanjutnya kita masuk ke uji homogenitas variansi. Nah, pada slide ini dijelaskan langkah-langkah dalam uji homogenitas variansi menggunakan uji F. Nah, langkah pertama adalah menghitung nilai varians atau standar deviasi dari variabel X dan variabel Y, yaitu menggunakan rumus yang ditampilkan pada slide ini. Setelah nilai varians diperoleh, langkah berikutnya adalah mencari nilai F hitung dari varians X dan varians Y menggunakan rumus yang juga ditampilkan pada slide ini, yaitu F sama dengan S besar dibagi S kecil. Selanjutnya, pada slide berikutnya akan dijelaskan mengenai pengertian S besar dan S kecil. Nah, untuk S besar artinya varians dari kelompok dengan varians terbesar. Sedangkan S kecil artinya varians dari kelompok dengan varians terkecil. Jika varian sama pada kedua kelompok, maka bebas menentukan pembilang dan penyebut. Setelah memperoleh nilai F hitung, langkah selanjutnya adalah membandingkan nilai F hitung dan nilai F tabel untuk menentukan apakah data bersifat homogen atau tidak. Nah, kita lanjut ke membandingkan F hitung dengan F tabel pada tabel distribusi F. Nah, untuk yang pertama yaitu untuk varians dari kelompok dengan varians terbesar adalah DK pembilang N dikurang 1. Artinya, derajat kebebasan pada pembilang diperoleh dari jumlah data pada kelompok yang memiliki varians terbesar dikurangi 1 atau N dikurang 1. Dan untuk varians dari kelompok dengan varians terkecil adalah DK penyebut N dikurang 1. Nah, sedangkan derajat kebebasan pada penyebut diperoleh dari jumlah data pada kelompok yang memiliki varians terkecil juga dikurangi 1 atau N-1, N dikurang 1. Nah, jika F hitung kurang dari F tabel berarti homogen. Dan jika F hitung lebih besar dari F tabel berarti tidak homogen. Selanjutnya, kita masuk ke contoh perhitungan uji homogenitas. Pada slide ini ditampilkan data nilai dari dua kelompok siswa, yaitu kelompok A sebagai variabel X dan kelompok B sebagai variabel Y. Masing-masing kelompok terdiri dari 10 sampel. Selain data nilai, pada tabel juga ditampilkan hasil kuadrat dari setiap nilai, yaitu kolom E kuadrat dan Y kuadrat.
yang nantinya akan digunakan dalam perhitungan varians menggunakan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, pada baris paling bawah merupakan hasil penjumlahan dari setiap kolom, yaitu sigma X sama dengan 750, sigma X kuadrat yaitu 57.000, dan sigma Y yaitu 700, dan sigma Y kuadrat yaitu 49.750. Hasil penjumlahan tersebut kemudian disubstitusikan ke dalam rumus untuk menghitung varians masing-masing kelompok. Pada slide ini ditunjukkan proses perhitungan varians untuk kelompok X menggunakan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, diketahui jumlah N-nya yaitu sebanyak 10 dan nilai sigma X kuadratnya sebesar 57.000 dan nilai sigma X-nya sebesar 750. Selanjutnya, nilai-nilai tersebut disubstitusikan ke dalam rumus varians dan hasilnya menjadi 10 dikali 57.000 dan dikurang 750 kuadrat. Kemudian dibagi dengan 10 dikali buka kurung 10 dikurang 1 atau 90. Dari perhitungan tersebut diperoleh 570.000 dikurang 562.500, yaitu hasilnya 7.500. Selanjutnya 7.500 dibagi 90 sehingga diperoleh nilai varians kelompok X sebesar 83,33. Selanjutnya dilakukan perhitungan varians untuk kelompok Y. Nah, diketahui jumlah N-nya yaitu sebanyak 10 dan nilai sigma Y kuadratnya sebesar 49.750 dan nilai sigma Y-nya sebesar 700. Nilai-nilai tersebut kemudian disubstitusikan ke dalam rumus varians. Hasilnya menjadi 10 dikali 49.750 dikurangi 700 kuadrat. Kemudian dibagi dengan 10 dikali buka kurung 10 dikurang 1 atau 90. Dari perhitungan tersebut diperoleh 497.500 dikurang 490.000, yaitu hasilnya 700, yaitu hasilnya 7.500. Selanjutnya 7.500 dibagi 90 sehingga diperoleh nilai varians kelompok Y sebesar 83,33. Karena nilai varians kelompok X dan kelompok Y sama, maka langkah berikutnya adalah menghitung nilai F hitungnya. Setelah nilai varians dari kedua kelompok diperoleh, langkah selanjutnya adalah menghitung nilai F hitung. Karena nilai varians kelompok X dan kelompok Y sama, yaitu sebesar 83,33, maka salah satu nilai dapat dijadikan pembilang maupun penyebut. Selanjutnya, nilai tersebut disubstitusikan ke dalam rumus F, yaitu S besar dibagi S kecil, sehingga diperoleh 83,33 dibagi 83,33, yaitu sama dengan 1,00. Jadi nilai F hitung yang diperoleh adalah 1,00. Nilai ini kemudian akan dibandingkan dengan nilai F tabel untuk menentukan apakah data bersifat homogen atau tidak. Selanjutnya kita menentukan nilai F tabel. Untuk menentukan F tabel, terlebih dahulu dicari derajat kebebasan atau DK. Karena jumlah sampel pada masing-masing kelompok adalah 10, maka DK pembilangnya diperoleh dari 10 dikurang 1, yaitu 9. Dan DK penyebutnya juga diperoleh 10 dikurang 1, yaitu 9. Nah, selanjutnya digunakan taraf signifikansi atau alfa sebesar 0,05
Berdasarkan tabel distribusi F, diperoleh nilai F tabelnya sebesar 3,18. Dari hasil perhitungan sebelumnya, diperoleh nilai F hitungnya sebesar 1,00. Karena F hitung 1,00 lebih kecil dari F tabel 3,18, maka dapat disimpulkan bahwa data pada variabel X dan variabel Y homogen. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara menggunakan Excel. Nah, di sini kita mempunyai data nilai tes kemampuan pemecahan masalah dari dua kelas, yaitu kelas A dan kelas B. Nah, langkah pertama saya membuat hipotesis, yaitu HO-nya data nilai tes pemecahan masalah siswa kelas A dan siswa kelas B homogen, dan HA-nya yaitu data nilai pemecahan masalah siswa kelas A dengan siswa kelas B yaitu tidak homogen. Nah, yang kedua kita mencari varian. Nah, kita menggunakan rumus yaitu var titik S dan kita blok data A-nya untuk mencari varian yang A. Kita enter. Nah, untuk yang B sama seperti yang tadi yaitu var titik S dan kita blok data B. Nah, di sini karena data A lebih besar, jadi dijadikan pembilang dan yang B dijadikan penyebut. Nah, kita lanjut, kita hitung F hitungnya, yaitu dengan rumus S besar dibagi S kecil. Nah, yaitu S besarnya yang ini kita bagi, dan hasilnya yaitu 1,54. Kita lanjut ke menentukan F tabelnya. Nah, DK pembilangnya ini rumusnya NA dikurang 1. Maksud N ini adalah banyak datanya, ada berapa? Yang A ini ada 37. Jadi 37 dikurang 1 yaitu 36. Untuk data yang B sama ada 37. Jadi hasilnya sama yaitu 36. Nah, untuk mencari F tabel ini saya menggunakan yaitu tabel distribusi frekuensi. Dan hasilnya untuk yang 30 yaitu 1,84, dan untuk yang 40 yaitu 1,69. Nah, hasil ini saya dapatkan dari tabel di internet, yaitu tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk F tabelnya kita jumlahkan DK30 dan DK40 ini. Kita jumlahkan. Terus kita bagi 2. 3,53 dibagi 2. Nah, hasil F tabelnya yaitu 1,7. Nah, kita lihat di sini ketentuannya, jika F hitung kurang dari atau sama dengan F tabel maka HO-nya diterima. Nah, di sini F hitungnya yaitu 1,54 dan F tabelnya 1,77.
Jadi F hitung lebih kecil dari F tabel, maka keputusannya yaitu HO diterima. Nah, jadi kesimpulan dari soal ini yaitu data nilai tes pemecahan masalah siswa kelas A dengan kelas B siswa Singkawang. Jadi kesimpulannya yaitu data nilai tes pemecahan masalah siswa kelas A dengan kelas B SMPN 16 Singkawang homogen. Selanjutnya kita masuk ke materi uji Bartlett. Uji Bartlett digunakan untuk menguji homogenitas varians pada lebih dari 2 kelompok data. Berbeda dengan uji F yang digunakan untuk 2 kelompok data. Uji Bartlett digunakan apabila terdapat lebih dari 2 kelompok yang akan diuji. Nah, pada slide ini juga ditampilkan rumus uji Bartlett beserta keterangannya. Dalam rumus tersebut, N menyatakan jumlah data, B merupakan nilai yang diperoleh dari hasil perhitungan, dan SI kuadrat merupakan varians dari setiap kelompok ke I, dan DK adalah derajat kebebasan. Selanjutnya, setelah memahami rumus beserta setiap komponennya, kita perlu mengetahui kriteria pengujian yang digunakan untuk menentukan apakah data yang diuji bersifat homogen atau tidak. Pada slide ini dijelaskan kriteria pengambilan keputusan pada uji Bartlett. Kriteria ini digunakan untuk menentukan apakah data bersifat homogen atau tidak. Jika nilai C kuadrat hitung lebih besar atau sama dengan nilai C kuadrat tabel, maka HO ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak homogen. Sebaliknya, jika nilai C kuadrat hitung lebih kecil dari nilai C kuadrat tabel, maka HO diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa data homogen. Jadi, keputusan akhir pada uji Bartlett diperoleh dengan membandingkan nilai C kuadrat hitung dengan nilai C kuadrat tabel. Nah, baik, saya akan menjelaskan menggunakan Excel. Nah, di sini saya mempunyai data nilai siswa yang dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu teknik A, teknik B, teknik C, dan teknik D. Sebelum dilakukan uji hipotesis, terlebih dahulu saya menguji apakah keempat kelompok memiliki varian yang sama atau homogen menggunakan uji Bartlett. Nah, yang pertama kita menentukan hipotesisnya dulu. Nah, di sini saya sudah buat, yaitu varians kelompok A, B, C, dan D adalah sama atau homogen, dan HA-nya yaitu ada minimal satu varians yang berbeda atau tidak homogen. Nah, di sini saya menggunakan tabel penolong untuk pengujian hipotesis. Nah, yang pertama kita mencari
variannya dulu. Untuk rumus varian yaitu sama dengan var titik s, terus kita blok data A dan kita enter. Nah, untuk yang B sama seperti tadi, sama dengan var titik s, kita blok data B dan kita enter. Untuk data C sama juga, sama dengan var titik s dan blok di tabel C, kita enter. Dan untuk yang D sama, kita blok D dan enter. Nah, untuk DK-nya ini yaitu kan di sini ada 10 dan rumusnya yaitu jumlahnya dikurangi 1. Jadi karena ini 10, semuanya jadi 9. 10 dikurang 1. Sama dengan 10 dikurang 1. Kok 90 ya? Nah, untuk DK-nya yaitu 9. Nah, selanjutnya kita ke tabel penolong. Kan DK-nya ini 9, jadi kita ketik di sini 9. Dan kita tarik ke bawah. Nah, kita lihat di sini yaitu SI kuadratnya adalah varians. Berarti di sini varians. Jadi kita tinggal sama dengan kita klik di sini, kita enter. Dan di sini sama dengan untuk teknik B-nya kita enter. Sama, kita enter. Dan teknik D-nya kita enter. Nah, di sini yaitu DK dikali SI kuadrat ini. Nah, di sini kan DK dikali SI kuadrat. Jadi kita ketik sama dengan DK dikali, kalau di Excel itu bintang, dan SI kuadratnya ini, dan klik enter. Dan yang teknik B sama 9 dikali SI kuadrat. Untuk teknik C sama juga. Dan teknik D. Enter. Nah, selanjutnya kita mencari log SI kuadratnya. Nah, di sini kita ketik rumusnya itu log
dan kita klik aja SI kuadrat ini dan kita enter. Ini sama. Kita klik ini, enter. Sama dengan log. Yang ini enter. Log teknik D SI kuadrat, klik enter. Nah, selanjutnya kita mencari DK dikali log SI kuadrat. Kita tinggal ikuti rumusnya, yaitu DK nya 9, klik 9 dikali log SI kuadrat. Ini ya, enter. Sama juga 9 dikali log SI kuadrat, enter. Sama dengan 9 dikali log SI kuadrat, sama juga log DK dikali log SI kuadrat. Nah, kita sudah mendapatkan hasilnya. Nah, untuk sigma ini yaitu hasil menjumlahkan ini. Jadi kita jumlahkan 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9 36. Ini tambah ini sama juga, kita jumlahkan ini juga. Yang ini juga. Nah, untuk tabel penolong 2 yaitu ini sudah selesai. Nah, selanjutnya kita mencari S gabungannya yaitu S kuadrat menggunakan rumus ini, yaitu sigma DK dikali SI kuadrat. Jadi hasil penjumlahan dari DK dikali S kuadrat ini kita dibagi sigma DK, berarti yang ini. Nah, hasilnya yaitu 116,67. Nah, untuk log S kuadrat ini kita tinggal pakai rumus log, terus kita pencet ini dan kita enter. Jadi hasilnya 2,07. Nah, selanjutnya kita mencari B ini. Kita gunakan rumus ini. Kita gunakan rumus ini, yaitu sama dengan sigma DK, yaitu
36 dikali log S kuadratnya. Ini log S kuadrat. Nah, hasil B-nya yaitu 74,41. Nah, setelah itu kita cari ln 10-nya, yaitu sama dengan ln 10 enter. Jadi ini hasilnya. Nah, kita cari Cihitungnya menggunakan rumus ini. Jadi sama dengan ln 10-nya, kita klik dikali B. B-nya ini dikurang sigma dk log SI kuadrat. Jadi yang ini, yang paling ujung ini, dk log SI kuadrat. Jadi hasil ini kita klik, kita enter. Nah, jadi hasil Cihitungnya yaitu 0,90. Jadi keputusannya Citabel ini K dikurang 1. K-nya adalah banyak kelompok. Kelompoknya yaitu yang ini teknik A, teknik B, teknik C, teknik D. Jadi ada 4 dikurang 1 yaitu 3. Berarti kita di sini dekanya 3 dan alfanya 5% atau 0,05. Nah, untuk Citabelnya ini kita cari di tabel distribusi frekuensi, kita cari di Google. Nah, yang saya dapatkan yaitu 7,815. Nah, jadi HO diterima, kita lihat ketentuannya. HO diterima jika Cihitung lebih kecil atau sama dengan Citabel. Jadi kita tulis di sini Cihitungnya ada berapa? Cihitungnya yaitu 0,90 dan Citabelnya 7,815. Nah, di sini Cihitung lebih kecil dari Citabel. Jadi keputusannya yaitu HO-nya diterima. HO diterima karena Cihitung lebih kecil dari Citabel. Jadi kesimpulannya, data nilai siswa yaitu homogen. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai uji homogenitas menggunakan uji F dan uji Bartlett. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.